Gampar dah. Sebuah fenomena langka terjadi di Pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu sore, di mana ribuan ikan tampak meloncat-loncat ke daratan. Warga pun tampak semangat memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng ini. Dulu pernah tapi nggak begini, mestinya payu gitu Pak, tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada Pak. Emang ini mah kelebihan ikannya ya Pak ya? Ya terlalu banyak datangnya dia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Sementara BMKG dan Dinas Perikanan setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti fenomena ini. Namun kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan sering dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Di sisi lain, masyarakat di sekitar Pantai Carita diimbau untuk tetap tenang namun waspada sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait fenomena tidak biasa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dinding penahan tanah di Jalan Tol Serpong Cinere ambruk karena longsor. Diduga dinding tidak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Dinding penahan tanah DPT sepanjang 25 meter di kilometer 35+200 ruas tol Serpong Cinere longsor. Akibat peristiwa ini, lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Kepadatan kendaraan pun terjadi di sekitar lokasi karena penyempitan jalur dan bahu jalan yang tak bisa dilintasi untuk sementara. Peristiwa longsor terjadi karena tingginya curah hujan dalam waktu cukup lama yang menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa longsor ini, namun pengendara yang melintas dihimbau tetap waspada terjadinya longsor susulan. Sementara itu, fenomena hujan es melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Bahkan angin kencang saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Hujan es disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu. Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, maka saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga korsleting pada bagian instalasi kelistrikan, sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur dini hari tadi. 2 penumpang berhasil selamat dari kobaran api. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi pada Minggu dini hari. Akibat kebakaran, arus lalu lintas sempat tersendat tidak bisa dilalui. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk padamkan api. Kurang dari 30 menit api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik.
Untuk jalannya di akses jalannya aja ke sini. Untuk dugaan sementara kenapa ada bang penyebabnya? Biasanya sih dari kelistrikan. Karena mobilnya cukup tua ini. Biasanya dari kelistrikannya ya lama ya. Sementara itu 2 penumpang sedan selamat dari kobaran api. Kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang menewaskan 9 orang pekerja dari PT Jati Perkasa Nusantara Kota Bekasi, Jawa Barat, area pabrik yang terbakar kini dipasangi garis polisi. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran di gudang produksi yang ludes terbakar. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang bulan September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsie Keshi, Eri iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia yang berinisial D. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku yakni berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta telepon genggam.
Diangkat dulu, Kak. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 2 tersangka kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kini total tersangka menjadi 16 orang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi, Meltia Hafid, melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online pada Jumat 1 November kemarin. Ia juga membuka pintu bagi pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut, termasuk penggeledahan kantor. Kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Ya, sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia.
dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsie Keshi, Eri iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kabar duka datang dari artis lawas Dina Mariana yang hari ini meninggal dunia di usia 59 tahun. Sebelum meninggal, almarhumah Dina Mariana diketahui sempat berjuang melawan kanker rahim. Jenazah penyanyi lawas era 70-an Dina Mariana saat ini sudah berada di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Dina Mariana tiba di rumah duka. Sejumlah kerabat dan sahabat juga telah hadir. Dan menurut aktris senior Dewi Irawan, Dina Mariana menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu sore sekitar pukul 14.41 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Mendiang Dina Mariana sebelumnya berjuang melawan kanker dinding rahim. Rencananya jenazah penyanyi yang pernah top dengan lagunya Ingat Kamu Ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pak, di mana Pak? Enggak Pak. Apa? Di mana Pak? Itu tempatnya udah siap di mana? Udah ada siap. Di sebelah kanan.